Kebakaran pabrik pestisida di Tangerang Selatan, Banten memicu pencemaran Sungai Cisadane dan beberapa anak sungai lainnya, pemirsa. Pencemaran sungai menyebabkan ribuan ikan mati dan air sungai menjadi putih. Buntut pencemaran ini, Kementerian Lingkungan Hidup akan menggugat pabrik terkait dengan 2 gugatan sekaligus. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung bersama Kepala Penanganan Bencana dan Konflik SDA Institut Hijau Indonesia, Mukri Friyatna. Pak Mukri, selamat sore Pak. Selamat sore, Mbak. Terima kasih sudah bergabung bersama Metro hari ini, Bapak. Dengan melihat case ini, penegakan hukum seperti apa yang memang harus ditempuh? Ya, jadi Undang-Undang Lingkungan Hidup itu bisa disebut istimewa atau berbeda dibandingkan dengan undang-undang yang lain. Karena kenapa istimewanya? Biasanya kalau di undang-undang lain itu, hak gugat itu hanya diberikan kepada warga negara atau organisasi masyarakat sipil. Tetapi di Undang-Undang Lingkungan Hidup, pemerintah itu bisa melakukan gugatan gitu menyangkut tentang aspek kerugian-kerugian negara yang diderita akibat suatu tindakan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Jadi dalam hal ini apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup itu sudah benar ya terkait dengan kasus pencemaran yang telah terjadi di Kabupaten dan Kota Tangerang Selatan. Nah, selain itu Pak, menunggu gugatan itu dilayangkan, otomatis kan ini harus ada penanganan lebih lanjut. Seperti apa ini nanti dampaknya kalau tidak segera ditindaklanjuti? Ya, jadi kan yang harus dipulihkan itu satu kan dia zat terlarutnya ya, zat pencemarnya itu kan dia akan pasti muaranya pasti akan ke laut. Yang harus diantisipasi apakah ini harus didembarkasi cukup di wilayah sini saja, tapi hukum air itu pasti mengalir ke tempat yang terendah dan ruang yang kosong, ujung-ujungnya ke laut. Nah, gimana cara mencegah kemudian dampak dan risikonya terjadi di wilayah pesisir pantai. Nah, yang kedua, dia akan mengalami lambat ya ketika memang aliran airnya itu cukup lamban dibandingkan dengan pada saat musim hujan. Berarti konsentrasinya itu akan di situ-situlah, nggak kemana-mana. Yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah ketika satu pencegahan itu sudah terjadi, yang kedua bentuk pencegahannya juga dipastikan bahwa masyarakat untuk sementara waktu tidak boleh mengkonsumsi karena resiko bisa saja sampai dengan kematian kalau dia lalai mengkonsumsi air yang sudah tercemar bahan B3 ini. Yang ketiga sebetulnya pemulihan lingkungan salah satunya bisa dilakukan dalam bentuk restocking ya. Restocking terutama restocking ikannya. Karena ekosistem khusus biota ikan itu banyak yang mati kalau kita lihat di tayangan video ini. Nah, Pak, pencemaran lingkungan ini kan sebenarnya menjadi salah satu isu yang tentu saja sudah dipertimbangkan sebelum sebuah organisasi, perusahaan ataupun gudang itu dibangun. Apakah yang bertanggung jawab satu-satunya ini hanya pihak perusahaan dan bagaimana seandainya pihak perusahaan nanti juga kemudian menuntut balik? Apakah itu dimungkinkan? Siapa yang sebenarnya harus benar-benar bisa mempertanggungjawabkan terkait dengan kasus ini? Kalau menuntut balik nggak ada ya, tapi yang jelas memang dia per setiap 3 bulan yang namanya perusahaan menghasilkan limbah bahan berbahaya beracun itu perlu dikontrol, bahkan wajib ya. Oleh siapa? Oleh yang pemberi izin, misalnya oleh Pemda Tangerang kah, oleh Pemda Tangsel kah, atau oleh Kementerian kah, atau Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Itu harus dilakukan. Nah memang biasanya pada saat-saat seperti ini di monitoring itu sering banyak terjadi main-mainannya. Jadi cuman laporan kertas doang, fakta peninjauan lapangan sering tidak terjadi. Nah, semestinya tindakan itu dilakukan adalah bagian dari upaya memitigasi untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan. Tapi kan berbeda dalam kasus ini adalah kasusnya terbakarnya sebuah pabrik kimia. Baik, nah seberapa jauh seharusnya Pak dampak gudang pabrik dengan sungai itu idealnya sejauh mana ini? Ya biasanya kan gini, yang pertama itu pedomannya saat membangun apapun ya, itu berdasarkan dengan tata ruangnya karena sudah ada zonasinya. Walaupun dia jauh misalnya dari sungai 10 kilo, tetapi kalau di situ zona-zona pemukiman atau zona pendidikan ya nggak boleh juga dibangun. Biasanya memang ada disebut KIL, kawasan industri ya, kawasan industri terpadu, disitulah boleh ditempatkan. Ataupun kalaupun tidak, ada boleh dibangun industri-industri sifatnya terbatas, balik lagi kepada tata ruangnya. Soal idealnya memang rata-rata saat ini kalau dia namanya kimia, di mana-mana yang saya perhatikan itu nggak jauh dari urusan kepentingan air. Kenapa? Untuk memproduksi uap, untuk membangkitkan energi listriknya. Seperti sepanjang Merak tuh
Kecamatan Merak, Kabupaten Cilegon, itu kan banyak pabrik-pabrik kimia. Dia pasti berdekatan dengan air. Baik. Nah, dari beberapa poin yang Bapak sampaikan tadi, pertama ada monitoring yang juga terkait dengan pemberian izin sendiri. Apakah dalam kasus ini juga pada akhirnya harus benar-benar diinvestigasi terkait dengan administrasi dan juga birokrasi yang kemudian menjadi penanggung jawabnya? Kembali ke pertanyaan yang sebelumnya, Pak. Ya betul, itu harus dilakukan karena kan begini ya. Memang sekarang untuk kemudahan perizinan ada yang namanya OSSE. Jadi dia beda dengan zaman dulu harus fisik, kalau sekarang kan sistem online. Nah celakanya salah satu kelemahan dalam sistem online inilah yang menjadi sebetulnya keberatan kita saat itu ya, ketika kemudian perizinan lingkungan itu diserahkan kepada Kementerian Investasi. Bagaimana bisa memverifikasi kalau kemudian industri yang akan dibangun adalah industri yang akan menghasilkan limbah berbahaya dan beracun seperti sekarang ini. Nah yang kedua, untuk kemudian memastikan bahwa taat atau tidak terjadi kelalaian atau tidak memang perlu dilakukan evaluasi ya atau bahkan investigasi oleh siapa pemberi izin yang pertamanya. Pemberi izin dalam hal ini jangan dilibatkan tuh kalau misalnya dia tukang monitoringnya jangan. Jadi pedomannya ada yang dilihat adalah analisis dampak lingkungannya, jadi AMDAL-nya. Jadi di AMDAL itu bisa diuji tuh, misalnya ketika dia, kan ada antisipasinya semuanya ya. Kalau terjadi pencemaran, langkah apa supaya jangan terjadi pencemaran akan dilakukan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi pedomannya untuk melakukan penilaian itu adalah menggunakan pedoman analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL-nya. Nah, dengan melihat kasus ini, menurut Bapak, apakah ini bisa dilihat sebagai sesuatu kasus yang mudah untuk penanganannya atau apa titik yang mungkin menjadi tantangan terbesar untuk kemudian bisa menyelesaikan kasus ini, Pak? Ya kalau dilihat dari kasus yang ini, maka sebetulnya si pihak perusahaan itu terkesan mengabaikan. Karena kenapa disebut mengabaikan? Karena kan ada SPPL tuh, surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pemantauan lingkungan. Nah kalau kemudian terjadi seperti ini, apalagi ini kebakaran, berarti memang mereka tidak menjalankan SOP-nya dengan baik. Seperti itu, si pihak perusahaannya ya. Demikian juga kemudian pihak pemberi izin yang biasa melakukan monitoring per 3 bulan sekali, dalam hal ini adalah pemerintah, itu tidak mengawasi apa kemudian potensi-potensi yang bakal terjadi di lingkungan industri yang mengandung atau menghasilkan bahan B3 ini. Ya, ini kan Polres Tangsel juga sudah memeriksa saksi dari manajer karyawan keamanan untuk kemudian meneliti unsur pidananya. Bagaimana menurut Anda terkait dengan investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri? Ya umumnya ya, kalau biasanya terkait dengan limbah, umumnya yang pengalaman-pengalaman saya tahu itu biasanya yang akan kena bui itu selalu penanggung jawab IPAL, instalasi pengolahan air limbah biasanya. Tetapi kan ini situasinya terbakar. Nah, saya belum bisa memastikan nih siapa, apakah nanti Satpam jangan-jangan yang jadi tersangkanya. Bukan kepada sebetulnya siapa penanggung jawab keseluruhan industri ini beroperasi. Bapak pernah menemui Begitu, kasus Mbak. serupa nggak, Pak? Ya, saya bilang dari pengalaman kami menangani pencemaran ya dari sejak tahun 2000 lah saya ngurusin pencemaran ini. Beberapa kasus yang saya dapatkan itu biasanya yang ditersangkakan biasanya pihak-pihak perusahaan yang bertanggung jawab mengurus instalasi pengolahan air limbah IPAL-nya biasanya. Baik dia karena kelalaian ataupun kebocoran. Tetapi yang untuk hari ini kan memang dia terjadi pencemaran tetapi yang dimulai dengan kebakaran gitu ya. Dimulai dengan kebakaran. Apakah kebakaran ini sebagai salah satu juga dampak akibat bocornya zat pencemar, karena dia nggak boleh dekat dengan api kalau sudah mengandung unsur B3 gitu ya, karena bahaya gampang terbakar. Atau sebaliknya terbakar dulu menyebabkan terjadinya kebocoran, karena itu diperlukan investigasi untuk mendudukkan perkaranya di mana sebetulnya titik mulai terjadinya pencemaran ini. Apakah dimulai karena kebakarannya atau justru terjadi kebocoran pada penampungan zat kimianya ini baru kemudian menyebabkan terjadinya terbakar. Artinya jika kemudian diketahui bahwa ini memang menjadi sepenuhnya tanggung jawab perusahaan, dampaknya ini bisa ditutup secara permanen dan apakah juga akan baik jika dilakukan review terhadap mungkin perusahaan-perusahaan lain yang mungkin memiliki potensi yang sama, Pak?
Menurut Anda seperti apa? Kalau risikonya sangat serius, ya sangat serius itu artinya terhadap lingkungan, bukan cuma terhadap sungai, terhadap keamanan masyarakat setempat. Itu memang wajib untuk ditutup, nggak ada alasan lain. Tetapi kalau dia misalnya kategori yang sifatnya wajar masih bisa diperbaiki, direview dulu. Jangan-jangan nih pada masalah teknisnya, bukan kepada masalah unsur risikonya yang paling berat karena kesengajaan tempo hari misalnya udah tahu tata ruangnya ini tidak diperbolehkan tapi dipaksain. Nah kalau sudah begini itu yang harus dipaksa wajib Nah, untuk kalau dengan kasus ini menurut Anda seperti apa, Pak? Ya, Masuk kategori yang mana? ini kan sebetulnya daerah yang termasuk juga padat huni daerahnya satu ya. Memang nggak boleh ditempatkan di situ. Nggak boleh, dia harus dipisahkan, ditutup untuk dipindahkan. Bukan kemudian tidak diberikan izin berusaha. Dipindahkan, direlokasi lah. Sama kayak orang kalau dia kena banjir, terus-terusan gitu ya. Relokasi salah satu jalannya. Tapi dengan catatan dia harus memenuhi dulu unsur kewajibannya, memulihkan lingkungan, memberikan ganti kerugian terhadap apa yang telah ditimbulkan akibat pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu kemudian bagaimana dengan review perusahaan-perusahaan yang lain? Apakah itu cukup urgent untuk dilakukan berdasarkan dari kasus yang terjadi saat ini? Ya sebaiknya kan memang diklasifikasi nih ya, diklasifikasi oleh pemerintah ini. Makanya ini pentingnya gini. Jadi terutama di Kementerian Lingkungan Hidup, jangan cuma sebentar-bentar memberikan proper gold lah, silver lah apa. Tapi kemudian ketika hal-hal seperti ini tidak diamati dengan sungguh-sungguh. Nah baiknya memang dikategorikan mana yang kemudian industri menghasilkan B3. Ya, zat-zat pencemar yang berbahaya dan beracun. Itu klasifikasi kelas A. Yang tidak atau wajib AMDAL, tidak wajib AMDAL atau dia hanya UKL UPL, mana? Bentuk jenis apa zat pencemarnya kalau dia dihasilkan? Bagaimana risikonya? Klasifikasi A, B, C, D ini yang kemudian oleh pemerintah khususnya pemberi perizinan ini yang untuk monitoring per 3 bulan sekali itu direview apakah masih layak atau tidak, termasuk dengan situasi perkembangan tata ruang saat ini karena tata ruangnya kan terjadi perubahan setiap peninjauan setiap per 5 tahun sekali gitu. Kalau dia misalnya sudah tidak sesuai dengan tata ruangnya karena satu pertambahan pemukiman menjadi padat dan itu bukan diperuntukkan bagi zona industri, maka itu direkomendasikan untuk segera dipindahkan atau dicabut dari tempat domisili semula. Baik, terima kasih Bapak untuk ulasannya, Pak Mukri Friyatna bersama Metro hari ini. Kita tunggu nanti seperti apa perkembangan pemeriksaan dari pihak kepolisian. Terima kasih Pak, salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.